Dalam kunjungan kerja ke Malaysia, Senin 27 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto sama sekali tidak menyinggung insiden penembakan 5 WNI yang dilakukan oleh Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia atau APMM, semacam pasukan penjaga laut Malaysia. Padahal akibat insiden di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia itu, 1 WNI tewas dan 4 lainnya kritis. Saat melakukan joint statement dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Kuala Lumpur, Presiden Prabowo justru banyak memberi puja-puji kepada negeri jiran itu, seraya mengatakan ayahnya memiliki kedekatan khusus dengan pendiri negara Malaysia. Terkait berbagai macam persoalan TKI di Malaysia, Presiden Prabowo hanya mengatakan bahwa Indonesia dan Malaysia sudah sepakat untuk ditertibkan. Kita tidak paham apa yang dimaksud dengan ditertibkan karena persoalan-persoalan yang muncul sangat kompleks, bahkan kita duga melanggar berbagai konvensi internasional. Prabowo mengatakan intinya adalah persoalan politik, the political will, bahwa Indonesia dan Malaysia harus kerjasama dengan erat. Hal-hal lain bisa kita selesaikan, ucap Prabowo. Sebelumnya, Kementerian Pekerja Migran Indonesia menyebut kapal yang mengangkut 5 pekerja migran Indonesia diberondong peluru oleh pasukan APMM saat melintas di perairan Tanjung Ru pada Jumat 24 Januari 2025 sekira pukul 03 dini hari waktu setempat. Menurut Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Christina Aryani di Jakarta Minggu kemarin, 1 PMI meninggal dunia sementara 1 lainnya berada dalam kondisi kritis. Christina mengecam keras tindakan APMM yang dinilai menggunakan kekuatan secara berlebihan dalam insiden tersebut. Kecaman serupa juga datang dari Migran Care yang menilai peristiwa penembakan itu sebagai pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia atau HAM. Direktur Eksekutif Migran Care, Wahyu Susilo, mengatakan tindakan yang dilakukan APMM tergolong extrajudicial killing atau pembunuhan tanpa melalui prosedur hukum. Migran Care mendesak pemerintah Indonesia melakukan protes keras terhadap Malaysia. Wahyu menegaskan bahwa insiden penembakan pekerja migran Indonesia bukanlah kasus baru. Berdasar data Migran Care, sejak tahun 2005 hingga 2025, tercatat sedikitnya 75 pekerja migran Indonesia tewas ditembak oleh aparat bersenjata Malaysia, termasuk oleh polisi Diraja Malaysia. Mirisnya, para pelaku penembakan tidak pernah dihukum. Hal itu menurut Wahyu menunjukkan adanya impunitas dan kurangnya upaya pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan maksimal bagi pekerja migran di Malaysia sehingga kasusnya terus berulang. Menurut Wahyu, status pekerja migran sebagai undocumented atau non-prosedural tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan tindakan yang melanggar HAM. Status pekerja migran yang tidak berdokumen tidak boleh menjadi alasan pembenar untuk tindakan seperti itu, ujar Wahyu. Jadi, sekali lagi kita mengecam tindakan penembakan oleh aparat bersenjata Malaysia terhadap WNI, apapun alasannya. Kita menyesalkan Presiden Prabowo Subianto tidak menggunakan momentum kunjungannya ke Malaysia untuk membahas lebih serius terhadap dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat Malaysia. Menghormati hukum dan kedaulatan negara lain tidak serta-merta menerima tindakan-tindakan yang melampaui batas kemanusiaan yang berlaku umum di seluruh dunia. Masih adanya WNI yang berusaha masuk secara ilegal ke Malaysia sekaligus menjadi bukti kondisi di dalam negeri yang tidak baik-baik saja. Pemimpin yang datang silih berganti terbukti tidak mampu mengatasi masalah-masalah fundamental bangsa seperti kemiskinan dan pengangguran. Para pemimpin itu hanya pandai membangun pencitraan, membangun monumen sebagai legasi
kepemimpinannya, sementara persoalan dasar masyarakat dibiarkan seolah-olah bukan tanggung jawabnya. Sampai kapan kondisi seperti ini akan dibiarkan? Kita sudah lelah berharap, meskipun tidak boleh menyerah. Semoga Presiden Prabowo Subianto berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya. Kita masih ingat bagaimana Prabowo ingin menjadikan Indonesia sebagai macan Asia. Namun bagaimana menjadi macan ketika persoalan-persoalan yang paling mendasar, yang paling remeh, yakni perlindungan warga negaranya di luar negeri pun abai. Sekian. Terima kasih atas perhatian teman-teman yang masih stay di channel ini. Sampai bertemu kembali di isu-isu lain yang lebih panas.